Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ironi terbesar ironi terbesar di dunia sekarang ini adalah pembantaian habis-habisan rakyat Palestina oleh Israel yang begitu kejam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kesedihan, kegalauan, dan tak dapat lagi diucapkan bahasa apa untuk menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita dengarkan bagaimana terbesar. Semakin brutal Israel bertindak, semakin cepat ia kehilangan dukungan moral yang selama ini ia pakai sebagai tameng. Apa yang dulu dilabeli sebagai perjuangan melawan teror, kini dibaca sebagai resep distopia kolonial modern. Dan sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, negara yang bertahan dari senjata bisa runtuh karena narasi. Laut Tengah mulai bergetar, tapi bukan karena gelombang alami, melainkan pergerakan armada tempur. Satu kapal induk Al-Asyarsen sudah bersandar di timur Siprus. Kapal perang Inggris berseliweran di wilayah netral. Di sisi lain, kapal selam Iran diduga bergerak mendekati garis merah tak kasat mata, zona pengaruh Hizbullah. Tanda-tanda ini tidak muncul begitu saja. Mereka menjawab satu sinyal yang sama. Konflik Gaza sudah melewati batas lokal. Ini bukan lagi soal Hamas dan Israel. Ini pemantik krisis regional. Hizbullah di Lebanon, mereka diam, tapi bukan berarti pasif. Setiap hari, mortir kecil diluncurkan ke arah utara Israel. Bukan untuk menimbulkan kerusakan besar, tapi untuk mengingatkan, kami ada. Israel tentu tahu ini bukan pancingan murahan. Jika Hizbullah benar-benar turun penuh, artinya dua perang sekaligus. Dan Hizbullah bukan Hamas. Mereka punya rudal jarak jauh, drone bersenjata, dan dukungan Iran yang nyaris tanpa batas. Iran tentu ikut panas. Setelah serangan brutal Israel di Rafah, pemimpin spiritual Ayatollah Khamenei memberikan pernyataan keras, kami tidak akan tinggal diam melihat darah muslim tumpah oleh rezim Zionis. Apakah ini ancaman langsung? Tidak. Tapi dalam diplomasi geopolitik, kalimat semacam itu bukan isyarat biasa, itu adalah kode keras. Dan mari kita bicara soal Mesir. Selama ini mereka jadi tetangga netral yang menjaga perbatasan Rafah. Tapi setelah Israel mulai menyerang titik-titik dekat pos militer Mesir, diplomasi mulai berubah nada. Kairo memperingatkan Tel Aviv bahwa setiap pelanggaran wilayah akan dianggap sebagai aksi permusuhan. Dan ketika Mesir bicara keras, artinya dunia Arab mulai bersatu suara. Sesuatu yang dulu jarang terjadi karena kepentingan masing-masing negara. Sekarang, kemarahan terhadap Israel justru jadi benang pemersatu. Di tepi barat, api mulai menyala. Kelompok pemuda bersenjata mulai bangkit. Tak lagi tunduk pada Fatah yang kompromistis. Mereka mulai bergerak sendiri. Bentrokan kecil antara warga dan militer Israel meningkat tajam. Dan ketika tentara Israel mulai menembaki demonstran di Ramallah, Jericho, dan Hebron, konflik berubah jadi huru hara. Warga Palestina di sana tak mau lagi jadi penonton penderitaan Gaza. Mereka siap turun langsung. Skenario terburuk mulai dibisikkan di ruang-ruang think tank. Perang 3 front. Hamas di selatan, Hizbullah di utara, tepi barat di tengah. Dan jika itu terjadi, Israel tak lagi bisa menyebut ini operasi terbatas. Ini sudah jadi perang eksistensial. Dan perang eksistensial, seperti sejarah ajarkan, tidak pernah berakhir rapi. Eropa pun mulai berubah warna. Prancis yang dulu bungkam, kini mengutuk Israel atas pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional. Spanyol bahkan mulai mempertimbangkan pembekuan kerjasama militer. Irlandia dan Norwegia sudah resmi mengakui negara Palestina. Dan ini bukan hanya simbolik. Ini membuka jalan hukum internasional untuk menyelidiki kejahatan perang.
Jika cukup negara Uni Eropa bergabung, maka dukungan global pada Israel akan mulai runtuh. Apa jadinya sebuah negara tanpa tameng diplomatik dari Barat? Tapi jangan salah, Netanyahu tidak akan mundur begitu saja. Dia tahu ini kesempatan terakhirnya mengukir war legacy. Popularitas dalam negeri ambruk, oposisi mengepung, dan kasus korupsi menggantung di lehernya. Satu-satunya kartu as yang dia punya adalah perang. Semakin brutal dia menyerang Gaza, semakin besar ilusi kekuasaan yang bisa dia perlihatkan pada pemilih sayap kanan. Masalahnya, semakin keras dia menekan, semakin besar ledakan yang dia bangun. Dan di balik semua ini, yang paling dirugikan tetap rakyat Palestina. Anak-anak yang tidur di reruntuhan masjid. Ibu yang kehilangan semua anaknya dalam satu malam. Dokter yang harus mengoperasi tanpa listrik, tanpa air, dan tanpa kepastian esok masih hidup. Mereka bukan militan, mereka bukan human shield. Mereka hanya manusia yang dijadikan target karena politik balas dendam yang membabi buta. Akhirnya dunia Arab mulai bicara. Tapi masalahnya mereka bicara dengan suara yang pelan dan berbisik. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah teriakan lantang. Konferensi darurat Liga Arab, ya digelar. Isi pernyataan, kami prihatin. Hebat. Sudah ratusan anak mati, Gaza rata jadi puing. Dan kalian masih memilih kata prihatin. Kata si juru running sejati mencoba kembali ke meja perundingan. Mereka dorong kesepakatan gencatan senjata. Mereka lempar proposal kemanusiaan. Mereka buka jalur diplomasi dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Israel. Tapi lagi-lagi, semua itu mental begitu saja. Saat Netanyahu bersabda, kami tidak akan berhenti sampai Hamas musnah sepenuhnya. Jadi, mari kita jujur. Israel tak sedang mencari perdamaian. Mereka sedang mencari penghapusan. Dan Hamas, mereka sadar dunia tak akan menyelamatkan mereka. Mereka akhirnya buka kesepakatan gencatan senjata dengan syarat minimal. Buka bantuan, evakuasi korban, dan lindungi warga sipil. Tapi justru di titik inilah Israel melancarkan pukulan telak. Mereka bombardir Rafah, kota yang katanya zona aman, di tengah proses evakuasi. Bayangkan, sebuah kota yang dijanjikan sebagai tempat perlindungan justru jadi ladang pembantaian. Ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Berikanlah azab-Mu kepada orang-orang yang zalim itu. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.